Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengerjakan tugas mengenai diskusi Pancasila kelas F, di mana anggota kami beranggotakan. Silakan perkenalan diri masing-masing. Yang pertama dari Christian. Perkenalkan, nama saya Christian Gunawan dengan NIM 137. Oke, selanjutnya Rizky Ya, perkenalkan, saya Rizky Saka Gutama dengan NIM 256. dan saya sendiri Tio Dwi Satrio dengan NIM 287. Oke, lanjut ke pembahasan. Topik diskusi kita kali ini ada empat. Yang pertama, latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami akan mengemukakan pendapat dan penilaian tentang perbedaan pandangan tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana sikap kami dalam menghadapi perbedaan tersebut. Oke, langsung saja ke topik diskusi yang pertama, latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara. Dimulai dari Rizky Saka. Ya, menurut saya, jika menurut ideologi dan keyakinan, ada beberapa pihak mungkin memiliki ideologi atau keyakinan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, mereka mungkin menganggap bahwa nilai-nilai agama atau ideologi lain lebih sesuai sebagai dasar negara. Itu menurut saya jika melalui pandangan ideologi atau sebuah keyakinan. Boleh selanjutnya, Mas. Oke, Eh, silakan Menurut saya Christian. sih ada tambahan ya, kayaknya ketidakpuasan terhadap pemerintah, adanya individu atau kelompok masyarakat mungkin memiliki tidak puasan terhadap pemerintah dan melihat Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Oh, Oke, berarti itu menurut menurut Mas Kris, mungkin saya luruskan menurut pandangan politik, ya kan, sejarah politiknya gitu. Enggak menurut ketidakpuasan terhadap pemerintah. oke. Sebelum melebar kemana-mana, kita perlu mengetahui ya background atau latar belakang dari seseorang yang akan menolak Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa di daerah kita yang memiliki latar belakang eh, apa ya namanya ya cikal bakal teroris, di mana di dalamnya kita tidak bisa menyalahkan setiap orang atau setiap santri yang menolak Pancasila sebagai dasar negara, karena mereka tanpa sadar sedang dicuci otaknya oleh beberapa pihak yang ingin mendirikan sebuah negara khilafah. Itu juga salah satunya. Oke, selanjutnya silakan pendapat teman-teman. Masih tentang pembahasan di topik pertama ya. Kalau saya sih ingin menambahkan dari isu minoritas ya. Jadi kayak ada pihak-pihak tertentu yang mewakili minoritas etnis lah, agama atau budaya mungkin merasa bahwa Pancasila itu tidak sesuai atau tidak memadai dalam melindungi hak-hak mereka dan ingin mencari perlindungan lebih kuat untuk sebuah kelompok mereka tersebut. Oke, ada lagi Mas Kris. Mungkin menurut saya udah cukup juga sih. Oke, kemudian kita lanjut ke poin kedua ya. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dimulai dari Mas Rizky. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ya. Menurut sejarah saja, Pancasila merupakan landasan atau ideologi Indonesia sejak kemerdekaannya kan.
Ya, Banyak yang melihat Pancasila sebagai bagian integral dari identitas nasional, gitu. Identitas nasional Indonesia dan menganggapnya sebagai faktor penyatuan bangsa. Ya. ya, Lalu kan dari sejarah Pancasila yaitu Pancasila dibuat dari sebuah keberagaman Nusantara gitu. ya. Itu saja sih kalau menurut saya. Ya, mungkin ada pendapat dari Mas Kris. Ada tambahan sih untuk menurut saya di dalam Indonesia kan ada keberagaman masyarakat dalam agama, budaya, dan suku. Nah, Pancasila itu dianggap sebagai kerangka kerja yang dapat mengakomodasikan keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Karena banyak suku-suku dan agama budaya Indonesia, kita perlu untuk Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, Nah, cukup. oke, saya setuju dengan alasan Mas Kris dan Mas Rizky. Alasan mempertahankan Pancasila karena kita sebagai bangsa Indonesia adalah sumber ya, sumber dari Pancasila itu sendiri karena Pancasila ini bersumber dari kebudayaan kita, keyakinan kita, dan perilaku bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kita perlu dasar negara seperti Pancasila yang mewakili semua golongan, semua keberagaman, agar tidak saling terpecah belah. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke poin ketiga, kemukakan pendapat dan penilaian Anda tentang perbedaan pandangan tersebut. Kita mulai dari Mas Rizky terlebih dahulu, silakan. Di poin ketiga ini mungkin perbedaan pendapat itu bagian alami dari masyarakat negara kita ya, yaitu negara yang demokrasi. Jadi penting untuk menghormati hak setiap individu atau kelompok untuk memiliki pandangan yang berbeda. Menurut saya sendiri, percaya bahwa dialog konstruktif dan edukasi adalah cara terbaik untuk mengatasi perbedaan. Perbedaan dari pandangan ataupun ideologi gitu. Jadi pihak yang ingin menolak Pancasila dapat dilibatkan ke dalam diskusi yang berbasis fakta dan argumentasi yang kuat. Oke, Mungkin itu dari saya. ada pendapat lain atau tambahan dari Mas Kris? Menurut saya sih penting untuk mendapat perbedaan pandangan itu karena untuk mencari titik temu dan pemahaman bersama untuk mencari solusi. Perbedaan pandangan bisa menjadi peluang untuk merumuskan solusi yang lebih baik bagi masyarakat. Contohnya ya ini Pancasila. Oke, sudah cukup atau masih ada lagi Mas Kris? Sudah cukup sih. Oke, menurut pendapat saya mengenai perbedaan pandangan tersebut, perbedaan pandangan ini wajar karena kita adalah bangsa yang majemuk. Selama perbedaan pendapat atau pandangan ini tidak saling merugikan, saya rasa perbedaan pandangan untuk dasar negara ataupun untuk yang lainnya sah-sah saja. Oke, kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu bagaimana sikap Anda dalam menghadapi perbedaan tersebut. Silakan kita mulai dari Mas Rizky. Pada poin terakhir mungkin sikap saya yaitu saya akan berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan supremasi hukum yang ditekankan oleh Pancasila itu sendiri, sambil tetap terbuka terhadap diskusi yang konstruktif dan perubahan yang mungkin diperlukan dalam konteks yang sesuai. Oke,
Selanjutnya ada pendapat lagi? Menurut sikap saya sih, dalam konteks Pancasila juga sebagai dasar negara Indonesia, penting bagi warga negara untuk terlibat dalam proses demokratis dan berkontribusi dalam pembentukan serta pemeliharaan nilai-nilai dasar negara yang mereka yakini. Oke. Menghadapi perbedaan juga, kita dapat menghormati hak setiap individu untuk memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oke. Ada lagi Mas Kris? Ya, saya rasa poin yang keempat ini kita semua sama, kita mesti menghadapi perbedaan dengan lebih toleransi dan tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Begitu juga dalam perumusan Pancasila, banyak golongan yang terlibat untuk merumuskan Pancasila tersebut, sehingga banyak sekali perbedaan pandangan antara tokoh pendiri bangsa tersebut. Namun, banyaknya perbedaan pandangan tersebut tidak menjadikan kita Indonesia sebagai bangsa yang terpecah, melainkan sebagai bangsa yang bersatu padu. Bersatu. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Rizky Kalau atau dari Mas saya sih, Kris? Mas kalau dari saya Rizky mungkin mungkin ada sudah cukup sih. tambahan. Sudah cukup, Mas. Sudah cukup. Mas Ya, Kristi ada Sudah pandangan cukup lagi? Mas Tio. Oke, eh, mungkin itu saja yang kami sampaikan di diskusi mengenai Pancasila kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Superman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.